Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan 1. Muhammad Zidan Fahmi, NIM 022, Saildo, NIM 023, 3. Arif Triwibowo, NIM 024, Kusni Aswar, NIM 025. Yang pertama, saya Arif Triwibowo akan menyampaikan materi kepemimpinan dalam Islam. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses di mana para pemimpin menggunakan otoritasnya untuk memperjelas tujuan serta visi misi organisasi bagi para pegawai yang dipimpinnya, memberikan motivasi kepada mereka untuk mencapai tujuan yang diharapkan, menciptakan budaya produktif dalam tata kelola organisasi. Erni Tisnawati, DKK 2006. Kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi kegiatan serta tugas dari sekelompok orang dalam aktivitas kelompok. Ruh dari kepemimpinan adalah melibatkan orang lain, staf yang akan dipimpin. Kepemimpinan juga dipengaruhi oleh faktor pembagian kekuasaan atau power. Mamduh 2003. Sementara itu, Ordway-Ted dalam bukunya The Art of Leadership menyatakan kepemimpinan adalah kegiatan untuk memberikan pengaruh orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Eretri dalam buku Principles of Management berkata, kepemimpinan merupakan kegiatan untuk memberikan pengaruh kepada orang agar mereka berusaha mencapai tujuan tersebut. Kartini 2006. Stokes Handbook of Leadership. Leadership as a focus of group process. Kepemimpinan sebagai titik tolak dari proses-proses kelompok, artinya pangkal penyebab terjadinya atau timbulnya kegiatan-kegiatan, proses-proses atau perubahan-perubahan dalam kelompok merupakan akibat kepemimpinan. Leadership as personality and its effects. Kepemimpinan sebagai kepribadian dan pengaruhnya. Arti kepemimpinan merupakan pengaruh yang bersifat pribadi di mana sifat tersebut membedakan dari pengikutnya. Leadership as the art of inducing complaints. Kepemimpinan sebagai seni untuk mendorong terjadinya persesuaian atau kesepakatan, artinya tindakan atau usaha terselubung untuk mempengaruhi dan membentuk kelompok agar terjadi kesesuaian di antara mereka, dan dengan kehendak pemimpin dilakukan melalui kegiatan kepemimpinan. Leadership as the exercise of influence. Kepemimpinan sebagai pelaksanaan pengaruh, yaitu sebagai kegiatan untuk mengubah, membentuk, atau menentukan perilaku anggota dan kegiatan kelompok.
Leadership as or behavior. Kepemimpinan sebagai tindakan dan perilaku, artinya serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengarah dan mengkoordinasikan kegiatan atau pekerjaan anggota kelompoknya. Leadership as a form of persuasion. Kepemimpinan sebagai bentuk persesuaian, artinya kegiatan atau tindakan mempengaruhi anggota kelompok melalui ajakan atau hubungan emosional, bukan dengan paksaan atau otoritas formal. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dan tipe-tipe kepemimpinan. Dalam beberapa literasi teori menyebut beberapa sifat penting bagi seorang pemimpin. Pang Lai Kim tahun 1991. Sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki energi yang penuh, baik lahirian maupun batiniah, dan dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, memiliki emosi dan perasaan yang stabil, atau dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin tidak boleh berprasangka yang tidak baik. Sebaliknya, percaya pada diri sendiri tidak boleh sampai berlebihan. Yang ketiga, pengetahuan yang dimiliki harus luas tentang hubungan manusia. Karena pekerjaannya yang paling utama bersangkutan dengan orang lain, maka ia harus mengetahui banyak hal serta permasalahan tentang manusia dan hubungan antar manusia itu sendiri. Yang keempat, yaitu rasa yang menggebu-gebu untuk menjadi seorang pemimpin harus menjadi daya dorong yang muncul dari dalam dan bukan desakan dari luar. Yang kelima, memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal. Yang keenam, memiliki kemampuan mengajar, karena seorang pemimpin yang baik harus pula memberikan semangat pada orang-orangnya. Ia harus pula dapat memberdayakan orang lain. Yang ketujuh, memiliki kemampuan di bidang sosial supaya terjamin rasa percaya yang baik dan kesetiaan dari orang-orangnya. Yang kedelapan yaitu memiliki kemampuan teknis atau untuk merencanakan, menyusun organisasinya, pendelegasian kekuasaan, mengambil keputusan, mengawasi, meneliti, dan lain sebagainya. Kemudian sifat-sifat kepemimpinan menurut tokoh pendidikan nasional yaitu Ki Hajar Dewantara meliputi 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, yang artinya itu di muka harus memberi tauladan, bahwa seorang pemimpin harus memberikan contoh, dapat menjadi panutan bagi orang yang dipimpinnya. Misalnya sebagai pemimpin harus memberikan contoh disiplin, giat bekerja, dan lain sebagainya. Yang kedua, ing modyo mangun karso, di tengah membangun prakarsa, itu artinya bahwa seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat bersuakarya dan berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya. Misalnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi organisasinya. Pimpinan memberikan kesempatan bawahannya memberikan masukan, saran, dan pendapatnya. Tutwuri Handayani mengikuti dari belakang dengan berwibawa, bahwa seorang pemimpin harus mendorong orang-orang yang dipimpinnya agar berani berjalan di depan dan berani bertanggung jawab. Misalnya, pimpinan memberi kesempatan sepenuhnya pada bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, atau memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya dalam unit kerjanya. Secara diam-diam pimpinan memantaunya dan mengawasinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Jadi, pimpinan tetap bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu tipe-tipe kepemimpinan menurut George R. Terry sebagai salah satu pengembang ilmu manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan pribadi atau personal leadership. Seorang manajer dalam melaksanakan tindakannya selalu dilakukan dengan cara menyampaikan secara langsung oleh manajer yang bersangkutan, karena selain mudah dan efektif dan dilakukan tanpa mengalami prosedur yang berbelit. Yang kedua, kepemimpinan non-pribadi atau non-personal leadership. Segala peraturan dan kebijakan yang berlaku pada perusahaan melalui bawahannya atau menggunakan media non-pribadi, baik rencana, instruksi, maupun program penyeliannya. Yang ketiga, kepemimpinan otoriter
atau authoritarian leadership. Manajer yang bertipe otoriter biasanya bekerja secara sungguh-sungguh, teliti, dan cermat. Bekerja menurut peraturan dan kebijakan yang berlaku dengan ketat dan segala instruksinya harus dipatuhi oleh para bawahan. Manajer beranggapan bahwa dialah yang akan bertanggung jawab atas segala kompleksitas organisasi. Yang keempat, kepemimpinan demokratis. Democratic leadership. Pada kepemimpinan yang demokratis, manajer merupakan bagian integral sebagai elemen perusahaan dan secara bersamaan seluruh elemen tersebut bertanggung jawab terhadap perusahaan. Dan seluruh bawahan turut bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam setiap aktivitas perencanaan, evaluasi, dan penyeliaan. Yang kelima, kepemimpinan paternalistik atau paternalistic leadership dicirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kebapakan dalam hubungan antar manajer dan perusahaan. Tujuannya untuk melindungi dan memberikan arah, tindakan, dan perilaku ibarat peran seorang bapak pada anaknya. Yang keenam yaitu kepemimpinan menurut bakat atau indigenous leadership, muncul dari kelompok informal yang didapatkan dari pelatihan meskipun tidak langsung. Dengan adanya sistem persaingan dapat menimbulkan perbedaan pendapat yang seru dari kelompok yang bersangkutan. Biasanya pemimpin yang memiliki kelemahan akan terlihat dalam kelompok tersebut, dan peran bakat serta menonjol sebagai pembawaan sejak lahir dan mungkin disebabkan adanya faktor keturunan. Berbeda dengan George R. Terry, Robert Black, and Jan S. Mountain membagi 5 tipe kepemimpinan, yaitu 1. Tandus, improvisation, yaitu pemakaian usaha seminimum mungkin untuk menyelesaikan suatu pekerjaan guna mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Yang kedua, perkumpulan, country club, menumpahkan perhatian pada bawahan untuk memuaskan hubungan yang menggairahkan suasana organisasi yang bersahabat. Yang ketiga, tugas task, efisiensi dalam hasil pekerjaan yang diperoleh dari kondisi kerja yang tersusun dengan mengurangi campur tangan elemen manusia sampai pada tingkat minimum. Yang keempat, jalan tengah atau middle of road, kecakapan organisasi yang menandai adalah usaha dan memungkinkan membuat keseimbangan di antara kerja yang dilakukan sambil memperhatikan semangat bawahan pada tingkat memuaskan. Yang kelima, tim, penampungan kerja yang diperoleh dari persetujuan bawahan yang saling bergantung pada pegangan umum yang sesuai dengan tujuan organisasi yang menjurus pada hubungan keyakinan dan penghargaan. Gaya kepemimpinan otokratik. Gaya ini mengutamakan pelaksanaan tugas untuk tercapainya tujuan sehingga kurang perhatian terhadap hubungan-hubungan manusia. Dalam hal ini, pemimpin cenderung menentukan kebijakan untuk anggota, menginstruksikan tugas, menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pencapaian tujuan, mengendalikan pelaksanaan tugas dan interaksi dan antara anggota secara ketat, kurang memberikan kebebasan untuk memulai tugas-tugas anggota, kurang memberikan pujian terhadap prestasi bawahan. Yang kedua, gaya kepemimpinan direktif. Ini merupakan gaya yang mengutamakan pencapaian tujuan, tetapi mulai memberikan perhatian terhadap hubungan manusia. Dalam hal ini, pemimpin mengutamakan pemberian pedoman dan petunjuk kepada bawahan bagaimana melakukan pekerjaan serta memberitahukan mengenai apa yang diharapkan dari mereka. Yang ketiga, gaya kepemimpinan konsultatif merupakan gaya yang mengutamakan perhatian pada pelaksanaan tugas dan cukup besar perhatian terhadap penciptaan hubungan dengan sesama anggota secara akrab dan harmonis. Oleh sebab itu, dalam melakukan aktivitasnya, pemimpin yang melakukan konsultasi dengan anggota baik secara individu maupun kelompok. Yang keempat adalah gaya kepemimpinan partisipatif, merupakan gaya yang di samping menekankan pada pelaksanaan tugas, juga memberi perhatian yang besar dalam menciptakan hubungan dengan dan sesama anggota. Pemimpin gaya partisipatif berunding dengan bawahan dan memberi peluang kepada bawahan untuk memberikan masukan berupa saran dan gagasan sebelum mengambil keputusan atau mempengaruhi keputusan yang telah
dan akan dibuat. Selanjutnya adalah syarat menjadi pemimpin menurut Islam. Banyak ulama telah lama menelusuri Al-Quran dan hadis dan menyampaikan bahwa minimal terdapat 4 kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk menjadi pemimpin. Semuanya diambil dari 4 sifat yang dimiliki oleh para nabi atau rasul sebagai pemimpin umatnya, yaitu 1. Siddiq atau jujur. Dalam berucap dan bertindak harus sesuai kebenaran dan kesungguhan di dalam melaksanakan tugasnya. Lawannya adalah bohong. Yang kedua, amanah, yaitu kepercayaan yang menjadikan dia memelihara dan menjaga sebaik-baiknya apa yang diamanahkan kepadanya, baik dari orang-orang yang dipimpinnya, terlebih lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Lawannya adalah khianat. Yang ketiga adalah fatonah, yaitu kecerdasan, cakap dan handal yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul. Lawannya adalah bodoh. Yang keempat adalah tablik, yaitu penyampaian secara jujur dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambilnya atau akuntabilitas dan transparansi. Misalnya harus mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada rakyat visi, misi, dan program-programnya serta segala macam peraturan yang ada secara jujur dan transparan. Lawannya adalah menutupi kekurangan dan melindungi kesalahan. Perlu diketahui pula syarat pemimpin dalam Islam lainnya seperti yang dijabarkan berikut ini. 1. Beragama Islam, beriman dan beramal soleh, dan selalu menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena ini merupakan jalan yang membawa kepada kehidupan yang damai, tentram, dan bahagia dunia maupun akhirat. Yang kedua, niat yang lurus. Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Tidak meminta jabatan. Rasulullah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika kepemimpinan diberikan kepada kamu karena permintaan, maka kamu akan memikul tanggung jawab sendirian. Dan jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu bukan karena permintaan, maka kamu akan dibantu untuk menanggungnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Berpegang pada hukum Allah. Allah berfirman, "Dan kehendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka." Quran Surat Al-Maidah ayat 49. 5. Memutuskan perkara dengan adil. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seseorang pemimpin mempunyai perkara kecuali ia akan datang dengannya pada hari kiamat dengan kondisi terikat, entah ia akan diselamatkan oleh keadilan atau akan dijerumuskan oleh kezolimannya." Hadis riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah dalam kitab Al-Kabir. Yang keenam, tidak menerima hadiah. Seorang rakyat yang memberikan hadiah kepada seorang pemimpin pasti mempunyai maksud yang tersembunyi, entah ingin mendekati atau mengambil hati. Rasulullah bersabda, pemberian hadiah kepada pemimpin adalah pengkhianatan. Hadis riwayat Tabrani. 7. Kuat dan sehat. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Quran Surat Al-Qasas ayat 26. 8. Berlemah lembut. Doa Rasulullah, "Ya Allah, barang siapa satu perkara umatku lalu ia mempersulitnya, maka persulitlah ia. Dan barang siapa yang mengurus satu perkara umatku lalu ia berlemah lembut kepada mereka, maka berlemah lembutlah kepadanya." Yang ke-9. Tegas dan bukan peragu. Rasulullah bersabda, "Jika seorang pemimpin menyebarkan keraguan dalam masyarakat, ia akan merusak mereka." Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim. Yang terakhir adalah tugas pokok kepemimpinan. Pemimpin melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Ia harus menyiapkan rencana, strategi, kebijakan, dan mengadakan koordinasi, memberikan pengarahan, mengambil keputusan, mengadakan pengawasan, dan lain sebagainya.
Untuk melakukan semua tugas tersebut, ia harus mengusahakan seluruh anggota organisasi itu dapat digerakkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tugas pokok kepemimpinan meliputi 1. Menyatupadukan orang-orang yang berbeda-beda motivasinya itu dengan motivasi yang sama. 2. Mengusahakan suatu kelompok dinamis secara sadar. 3. Menciptakan suatu lingkungan di mana terdapat integrasi antara individu dan kelompok organisasinya. 4. Memberikan inspirasi dan mendorong anggota-anggotanya bekerja se-efektif mungkin. 5. Menumbuhkan kesadaran lingkungan yang senantiasa mengalami perubahan dinamis dan mengusahakan agar orang-orang yang dipimpinnya itu dapat menyesuaikan dengan perubahan situasi. Sekian dari kelompok 5 materi tentang kepemimpinan dalam Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.